Hai semuanya pendengar setiap podcast kelompok 10, apa kabar? Kembali lagi di podcast kelompok 10 bersama kita lagi dengan anggota yang sama, yaitu saya Julius Adet Mawira Sulistyo, Herbanu Herjuna Wibowo, Jeskiel Joan Mahardika, dan Christian Yulianti. Bagi teman-teman semuanya yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang. Di podcast sebelumnya, kita udah membahas tentang Dare to Take a Step, di mana kita sharing tentang pengalaman kita untuk berani mengambil langkah baru. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang peran anak muda Indonesia dalam melindungi bumi. Nah, jadi aku bakal jelasin lebih lanjut nih. Jadi, podcast kali ini akan membacakan pesan-pesan dari anak muda Indonesia yang bagaimana mereka menghadapi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini dengan selalu melindungi bumi ini supaya tetap aman. Di sini kita juga sudah menyiapkan pesan-pesan dari teman-teman kita untuk kita bacakan dan juga kita bahas. Yang pertama ada pesan dari Kesia. Ini aku bacakan ya isinya. Hai, aku Kesia. Aku nggak suka sekolah online karena aku nggak bisa ketemu sama teman-teman baruku, dan aku juga nggak bisa terlalu paham materi yang diberikan oleh bapak ibu guru karena terhalang jaringan juga. Tapi ada sisi positifnya juga. Aku jadi bisa ikut komunitas gereja dan terlibat. Aku juga jadi aktif tugas pelayanan gereja. Aku jadi bisa bantuin bapak gembala untuk ibadah secara online di YouTube. Walaupun secara online, aku tetap semangat untuk pelayananku di gereja. Di gereja aku juga dapat misi melakukan pelayanan di desa bersama teman lain. Di sana kita juga dapat sharing tentang pengalaman bagaimana hidup di desa, yang saling membantu, tolong menolong satu sama lain. Tapi pelayanan ini dilakukan secara online karena pandemi ini. Wah, hebat Kesia, semangat terus Kesia. Nah, jadi di cerita Kesia ini, Kesia menjelaskan tugas pokok gereja yaitu gereja yang bersekutu, gereja yang bersaksi, dan juga gereja yang melayani, yang disebut sebagai tri tugas gereja yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Di surat ini juga Kesia bercerita kalau melakukan pelayanan di desa secara online. Berarti Kesia dan juga teman-temannya udah membantu warga desa belajar teknologi secara otodidak. Dan Kesia juga dapat pengetahuan bagaimana hidup di desa tapi tetap menyeimbangkan kerukunan di desa. Cerita yang menarik dari Keisha. Selanjutnya ini ada pesan dari Minoi. Di sini Minoi menuliskan bahwa dia senang bisa belajar online dan menikmati pembelajaran online. Aku selalu mengambil sisi positif dan dari pengalaman yang aku miliki. Di PJJ ini pasti ada sisi positif dan negatifnya. Tapi aku berusaha untuk mengambil semua sisi positifnya. Dulu awalnya sebelum PJJ aku nggak terlalu jago sama pelajaran kimia. Setelah susah dan rumit, gurunya yang menjelaskan pun aku nggak paham. Tapi saat PJJ aku jadi paham. Karena PJJ kita tuntut buat belajar mencari sumber informasi sebanyak-banyaknya di internet. Jadi memanfaatkan itu, aku membaca banyak referensi buku atau video pembelajaran di internet yang mudah untuk aku pahami. Jadi bersyukur deh. Coba deh kalian belajar kimia. Kimia itu seru loh. Salah satunya yang aku suka yaitu tentang keseimbangan kimia. Ini aku kasih contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Misalkan, Bapak ingin membuat minuman teh hangat. Tentunya teh membutuhkan bahan tertentu agar dapat menjadi minuman teh. Nah, apa saja bahannya? Yaitu ada teh, pastinya juga air hangat. Nah, di sini teh kita ibaratkan sebagai A, lalu dicampurkan dengan air hangat sebagai B. Maka di minuman teh hangat kita ibaratkan sebagai C. Secara kimia reaksinya bisa tulis seperti ini, A plus B menjadi C. A dan B posisinya di sebelah kiri panah bolak-balik kita sebut sebagai reaktan. Reaksi pada minuman teh ini disebut sebagai reaksi searah. Gimana? Mudah bukan? Wah, keren-keren Menoy. Semangat terus Menoy. Kita dukung Menoy supaya lebih semangat lagi. Nah, aku mau tanya nih, siapa nih yang juga suka sama pelajaran kimia? Kalau aku nggak terlalu suka sih, soalnya banyak hafalan sama rumusnya. Bener-bener harus pakai konsep gitu. Sama aku juga. Jadi paham dulu materi awalnya baru deh kita bisa ngikutin. Aku suka pembelajaran biologi.
Kalau aku biasa aja sih, tapi lebih suka fisika. Aku inget bunyinya hukum Pascal. Kalian inget nggak? Kalau nggak salah, bunyinya itu bahwa tekanan yang diberikan kepada fluida dalam ruangan yang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, rumus dari hukum Pascal adalah P masuk sama dengan P keluar, atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Iya, betul banget. Kalau aku sih suka semuanya ya. Tunggu dulu, kayaknya masih ada pesan lagi nih guys. Dari siapa tuh? Nah, sekarang dari surat teman cowok kita, yaitu ada pesan dari Mark. Nah, sekarang pesan dari Mark ini bakal aku bacain. Ini isi suratnya. Hai semua, kenalin nama aku Mark. Di surat ini, aku mau sharing pengalaman aku selama sekolah PJJ. Sebelumnya, aku mau ucapin terima kasih ke teman-teman kelompok 10 podcast yang udah mau bacain surat aku untuk teman-teman pendengar semuanya. Aku bakal sharing pengalaman aku selama sekolah PJJ dan juga peran aku untuk menjaga bumi. Kalau boleh jujur, aku lebih suka untuk sekolah tatap muka. Karena bisa ketemu sama guru, teman-teman baru, dan juga aku bisa lihat lingkungan sekolahku. Tapi aku juga bersyukur karena masih bisa sekolah walaupun PJJ. Aku jadi lebih menguasai teknologi. Selama PJJ ini, banyak waktu yang aku manfaatin dengan baik. Salah satunya aku mempelajari tentang jenis-jenis persebaran flora dan fauna di Indonesia dan juga di dunia, yaitu ada kayu merpati, damar, anggrek, lumut, jamur, dan hutan mangrove yang ada di wilayah sekitar pantai yang ada di Sumatera, Kalimantan. Aku juga mempelajari manfaat flora dan fauna di dunia sebagai sumber daya alam, sumber pangan, sumber peternakan, perikanan, tradisi atau budaya, dan sebagainya. Aku sangat suka mempelajarinya, karena cita-citaku adalah ingin membudidayakan flora dan fauna yang ada di dunia supaya tetap lestari. Selain itu juga, aku melakukan senam irama di rumah, supaya tubuhku tetap bugar selama PJJ ini. Itu aja sih teman-teman semua sharing dari aku. Terima kasih. Keren, tetap aktif ya walau PJJ. Oh ya, ngingetin juga buat teman-teman untuk selalu memperhatikan pola makannya dan juga harus makan makanan yang bergizi. Betul banget, apalagi banyak virus kayak gini harus perhatiin makanya. Kalau enggak nanti bisa mah. Hah? Mak? Senam irama? Apa tuh? Mak itu adalah asma. Mak itu adalah gangguan sistem pencernaan berupa peradangan pada dinding lambung yang disebabkan oleh produksi asam lambung. Mak itu adalah gangguan sistem pencernaan berupa peradangan pada dinding lambung yang disebabkan oleh produksi asam lambung (HCl) berlebih sehingga mengikis jaringan pada dinding lambung. Nah, mak ini disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur dan pencegahannya cukup mudah, yaitu makan makanan yang sehat dan makan secara teratur. Kalau senam irama aku kurang paham sih itu. Aku bantu jelasin. Jadi senam irama itu adalah gerakan yang mengikuti irama yang berupa tepukan tangan, ketukan, dan iringan musik. Senam irama itu ada 3 bagian gerakan, yaitu dimulai dari gerakan pemanasan, bagian inti, dan terakhir bagian pendinginan. Masih ada surat satu lagi nih yang belum dibaca. Dari siapa, Jessica? Ini juga dari teman cowok kita, yaitu dari Andrew. Oke, bakal aku bacain. Ini surat dari Andrew. Aku Andrew. Salam kenal semua. Senang rasanya bisa bagi pengalamanku ke teman-teman semua. Aku mau sedikit cerita. Banyak hal yang sudah aku lalui selama pandemi ini. Dan pengalaman baru yang aku rasain. Aku bersyukur karena Tuhan masih memberikanku kesempatan untuk menikmati hal itu. Selama pandemi ini aku sekolah di rumah. Dan karena sekolah di rumah aku nggak dapat uang saku dari orang tuaku. Jadi aku berencana buat bisnis online, yaitu membuat kerajinan lokal dari bahan bekas. Aku mau sekalian promosi di suratku ini ke teman-teman. Jika ada dari kalian yang butuh sesuatu berupa bingkai, aku ada. Silahkan hubungi aku lewat DM di Instagram @andrewstore.
Selain itu, aku juga belajar tentang sejarah. Cocok sekali dengan jualanku yang tradisional. Selama sekolah di rumah, aku belajar tentang sebab-sebab dari Perang Dunia I dan II. Dan salah satu sebab Perang Dunia ini adalah karena perkembangan teknologi persenjataan pada saat itu, yang mengakibatkan persaingan senjata antara negara-negara Eropa. Dan yang aku pelajarin dari perang ini adalah bahwa negara perang adalah bukan negara yang menunjukkan siapa yang paling kuat, tapi ingin menguasai wilayah negara lain dengan alasan perbedaan sumber daya alam dan melindungi wilayahnya agar tidak dikuasai negara lain. Selain itu, aku juga mempelajari bahasa Jawa. Di dalam bahasa Jawa, ada yang namanya aksara. Ada banyak jenis aksara. Salah satunya yaitu aksara rekan, yang sedang aku pelajari saat ini. Sekian dulu dari aku, terus semangat terus semua. Terima kasih. Tuh, suratnya dari si Andrew. Wah, belajar sejarah, menarik. Aku mau sedikit jelasin nih, yang nggak tahu apa itu aksara rekan. Aksara rekan itu adalah aksara yang dipakai untuk penulisan huruf serapan, yang kebanyakannya berasal dari Arab. Aksara ini juga berguna untuk menulis tembung manca, terutama tembung dari bahasa. Wah, menarik juga ya dunia ini. Banyak sekali keragaman, sumber daya alam, dan budaya yang berbeda-beda, tetapi kita tetap saling melengkapi. Iya, betul. Tapi sayang karena adanya perang besar yang menggunakan bom justru malah membuat sumber daya alam jadi rusak. Dan hal ini dapat memicu terjadinya perubahan iklim di seluruh dunia yang bisa berdampak buruk pada produksi pangan dan kesehatan manusia. Iya, betul banget. Iklim jadi terpengaruh akibat perang nuklir ini. Bumi akan kehilangan sebagian besar lapisan ozon pelindungnya. Dan dampak yang akan kita rasakan dari adanya kenaikan suhu akibat pemanasan global yang bisa disebabkan menipisnya lapisan ozon ini adalah mencairnya es di kutub. Ini sangat mengganggu iklim di bumi. Iya, betul sekali. Teman-teman semua, kita saat berkarya hendaknya kita juga memperhatikan keseimbangan alam. Jangan mementingkan diri sendiri, tapi malah merusak alam. Tetap jaga alam kita dan majukan untuk generasi bangsa berikutnya. Kita sudahi dulu podcast kita kali ini. Terima kasih juga untuk Kesia, Menoy, Mark, dan Andre yang sudah berpartisipasi memberikan pengalaman kalian selama sekolah PJJ. Tetap semangat dan terus berjuang. Terima kasih juga untuk teman-teman pendengar semua yang sudah setia mendengarkan podcast kami. Jangan lupa untuk like dan komen podcast ini. Mengucapin juga untuk teman-teman kelompok 10 yang berjuang selama ini, dan juga untuk Bapak Ibu guru yang sudah mendukung dan menyemangati kami. Terima kasih semua, sampai jumpa.